Halo teman, masih dengan Mbak Santi dan kita sepakat membahas tentang pawon pitu. Pawon pitu ini usahanya Mbak Santi, usahanya Mbak Santi Dewi ya. Iya. Kalau yang sewek itu usaha bersama, usaha keluarga. Tapi kalau pawon pitu ini khusus untuk menyalurkan hobinya Mbak Santi yang suka sekali masak. Sejak tahun kapan itu? Mulai pawon pitu itu tahun 2019 ya. 2018 resign. Saya November saya resign, 1 November saya resign. Kemudian pawon pitu itu keluar di tanggal 19 Desember. 19 Desember. Ya. Di awal itu memang sudah ingkung Apa? produknya, produk Belum. unggulan. Belum. Masih Jadi apa itu? Produksi apa? waktu itu awalnya memang betutu. Jadi ceritanya begini. Sorry, bukan ingkung, betutu ya. Betutu. Kalau ingkung Jogja, kalau Bali betutu. Jadi awalnya itu kan seperti yang saya ceritakan tadi bahwa suami untuk sewek terapi itu kan peminatnya paling banyak di Bali nih. Jadi suami sampai PP Bali berkali-kali itu. Nah, suatu saat beliau pas di Bali, saya bilang sama beliau, "Mas, beliin betutu," saya bilang gitu. Terus suami bilang, "Yoh," bilang gitu. Tapi saya udah ini antara iya dan enggak nih gitu kan. Nah, terus waktu itu beliau pulang dari Bali, waktu itu saya jemput di Cipto, kok nggak bawa apa-apa, cuma bawa teh rangsel gitu. Waduh, alamat nih aku nggak dapat betutu gitu kan. Dia akhirnya tak tanya, nggak beli betutu, enggak sempet gitu. Akhirnya saya belajar YouTube cara membuat betutu gitu. Ya, bumbunya karena di YouTube itu kan banyak orang ya, mungkin dengan cara masak yang beda-beda gitu. Nah, kebetulan saya satu ambil, saya nggak tahu waktu itu punya siapa, channel siapa gitu. Saya coba bikin enak gitu. Terus akhirnya tak coba lagi, kok enak, sampai adik saya waktu itu suruh makan, enak nggak? Enak gitu. Jadi ayam betutu sama sambal matah. Terus waktu itu coba yuk di-upload gitu kan. Tak upload di Facebook sama WA waktu itu. Kok ada yang pesen gitu. Dia kok semakin banyak, akhirnya pada titik 40. Aku ingat sekali itu, pada titik 40 ada orang pesan. Itu kan setiap ada orang pesan pasti saya tanya, "Gimana, Bu? Enak apa enggak? Ada masukan?" gitu kan. Artinya saya pengen, artinya ada orang menilai kemudian masukan, toh itu nanti akan lebih membangun saya gitu kan, menjadi lebih baik gitu. Akhirnya waktu itu yang ke-40, saya ingat sekali itu orang Kalasan. Waktu saya tanya, dia jawabnya simpel banget, "Ini ayam betutu atau bumbu rujak?" gitu. Wah, waktu itu saya sempat down, dapat down 1 minggu, saya nggak mau PO, sama sekali nggak mau open order. Ya, saya coba belajar, tapi di waktu 7 hari itu saya bukan yang lokro atau kemudian wis rasa masak lagi gitu, enggak. Tetapi saya coba belajar. Akhirnya saya ketemu teman saya yang kebetulan di Bali. Saya tanya, "Gimana sih caranya bikin betutu?" "Oh, gini. Tapi kamu masih aja bumbu Bali yang harus aja," dia bilang gitu. "Apa?" Ya udah, akhirnya ada, terus coba aku dikirimin 50, saya bilang gitu. Udah, akhirnya dikirim 50 dengan cara dia masak betutu itu saya coba praktekkan. Iya, memang beda gitu. Memang beda. Akhirnya saya masak lagi dengan resep baru. Iya. Terus kemudian saya masak lagi, tetapi saya kolaborasi dengan bumbu saya. Jadi saya tetap punya racikan sendiri yang saya kemudian kolaborasi dengan bumbu yang racikan Bali gitu. Jadi saya gabung. Nah, itu yang menjadi kekasan saya itu di situ, karena saya punya racikan sendiri, kemudian ada bumbu Balinya gitu. Jadi kalau orang bilang betutu motif Jogja Bali gitu kan. Jogja Bali. Betutu khas Bali yang bikin orang Jogja. Iya. Makanya betutu Jogja Bali. Terus akhirnya tak upload kok mulai banyak pesan, sampai ratusan lah yang pesan ayam betutu kami itu ya. Dan itu saya kerjakan sendiri. Dan saat saya bekerja di Pawon Pitu, suami menjadi staf saya.
Oh Jadi gitu. beliau yang bantu saya, walaupun bantunya cuma mas bantuin ambilin timun gitu, mas ambilin ambilin ayam gitu apa di ini apa penjual, Ngasisteni, iya asisten, ngasisteni. tapi untuk masak enggak, nanti hancur gitu kan ya. Dan akhirnya apa Biar dia masak minyak aja. iya masak indomie Minyak sewe. aja. Ya udah akhirnya saya coba kembangkan, terus tapi dengan seadanya, artinya memang kadang kenapa orang kadang memulai usaha itu takut karena dia selalu berbicara dengan semestinya. Kalau mau bikin usaha ini semestinya seperti ini, bikin usaha ini semestinya seperti ini. Sedangkan saya singkirkan semua, artinya ya yang ada ini ayo kita coba kembangkan gitu. Jadi saya mengawali Pawon Pitu itu sama sekali saya hanya memberdayakan yang saya punya gitu. Waktu itu panci ya seadanya itu, sama sekali saya tidak mengada-ada harus beli ini hari ini. Artinya saya juga wong saya kan bukan keisengan, tetapi walaupun saya ingin memulai ini dengan cara yang lebih sederhana. Artinya saya waktu itu juga saya berpikir saya pengen membuktikan bahwa ternyata orang pengen usaha itu nggak harus modal besar gitu, nggak harus yang berani ngajuk ke utang gitu kan, artinya utang ke bank gini-gini untuk memulai usaha gitu. Artinya kan kita ini baru memulai gitu kan. Beda kalau udah jalan ya, kalau udah jalan gitu kan ada sesuatu yang mungkin kalau saya harus utang di bank gitu kan, saya bisa ada sesuatu yang bisa untuk bayar gitu. Tapi kan saya baru memulai gitu. Bukan saya takut waktu itu untuk buka utang di bank, enggak, cuma waktu itu saya pengen membuktikan gitu. Bener nggak sih orang di luar sana bilang bahwa pengen usaha itu harus modal besar? Enggak ternyata. Dan itu saya buktikan sekarang. Waktu itu saya hanya jual cincin saya 3 gram kayaknya, emas putih itu saja modal saya itu awalnya, dan sampai bisa beli cincin yang lain lagi gitu kan. Beli cincin yang lain dan lain-lainnya. Gitu. Jadi ternyata apa yang bisa diambil dari ini, hikmah dari ini ada, ternyata memulai usaha itu tidak harus dengan modal yang besar. Memulai usaha itu bisa dengan memaksimalkan apa yang kita punya. Betul. Aku juga begitu sih. Aku juga begitu. Ketika memulai usaha ya memaksimalkan apa yang ada dulu, udah nggak neko-neko tolah-toleh, apalagi berani untuk mengambil pinjaman, itu tidak aku lakukan karena aku tahu itu resikonya sangat besar. Mbak Santi, sekarang kalau di rata-rata 1 bulan itu produksi berapa ayam betutu? Kalau ditanya rata-rata saya nggak bisa jawab, karena saya itu gini, saya sampai saat ini saya tuh mengerjakan Pawon Pitu ini kan sekarang ini bukan menjadi pokok ya, tetapi ya sampingan gitu kan. Kalau ada orang order, oke, saya terima. Tapi saat ini malah entah ini kenapa saat ini justru kadang banyak yang nggak minta ayam betutu, tetapi saya diminta memasakkan yang lain gitu. Kayak kemarin terakhir kami bikin nasi kenduri, padahal itu sama sekali belum pernah saya kerjakan sebelumnya. Tapi ya mungkin ini tantangan saya. Artinya saya bisa ngukur saya mampu nggak sih bikin nasi kenduri segini banyak gitu. Dan akhirnya terselesaikan semua.